tengah upaya penghentian kasus COVID-19 di dunia, dalam sepekan terakhir India masih mencuri perhatian. Tsunami COVID benar-benar memprihatinkan. Ratusan jenazah harus antri untuk proses kremasi. Banyaknya pembakaran jenazah juga menutup langit India pekat dengan asap. Seiring berkembangnya informasi tentang India, banyak orang kian penasaran pula dengan negara ini. Beberapa keunikan yang hanya ada di India kembali ramai jadi pemberitaan. Festival Kumbh Mela, ritual ziarah umat Hindu setiap 12 tahun sekali, adalah kegiatan massal warga India yang diduga sebagai cikal bakal tsunami COVID-19. India juga dikenal dengan desa terkutuk Kuldara. Selama lebih dari 500 tahun, desa ini dihuni oleh 1.500 orang. Hingga pada suatu hari tanpa diketahui sebabnya, para penduduk memilih meninggalkan desa mereka. Tapi, legenda menyebutkan bahwa penghuni asli desa Kuldara memang tak menghendaki desanya dihuni oleh manusia, termasuk warga India sekalipun. Jika ada yang menempatinya, maka nasib buruk akan menghampiri. Terbukti beberapa orang yang tewas di Kuldara, ruhnya akan disiksa dan terkunci di desa itu. Akibatnya hingga kini desa dibiarkan kosong tak berpenghuni dan mati. India juga pernah mencuri perhatian dunia, khususnya di jalur Kongkala, kawasan Himalaya, India Utara. Satu wilayah terpencil dan tak terjangkau manusia ini konon dijadikan lokasi markas rahasia UFO. Kesaksian warga menyebutkan banyak hal-hal aneh terjadi di sepanjang jalur tersebut, terutama penampakan piringan terbang kemudian hilang di bawah tanah. Mereka juga mengklaim bahwa bagian luar dari markas UFO tersebut dapat dilihat dengan bantuan foto satelit. India dan China yang masih memperebutkan jalur ini seperti memilih bungkam terkait kebenaran soal UFO. Kodinhi, desa di negara bagian Kerala India, dihuni oleh 2.000 kepala keluarga. Desa ini menjadi perhatian dunia lantaran ada 250 pasangan kembar yang lahir dan tinggal di desa tersebut. Semula diperkirakan mencapai 350 pasangan kembar. Dalam 1.000 kelahiran, 45% pasangan kembar ada di desa ini. Meski kategorinya tergolong rendah dibandingkan kelahiran pasangan kembar pada zaman dulu, namun fenomena lahir pasangan kembar seperti jadi ciri desa Kodinhi. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana desa ini menghasilkan pasangan kembar. Pakar menyebutkan ini merupakan faktor genetik dan makanan yang biasa dikonsumsi penduduk Kodinhi. Shanti Devi adalah seorang perempuan asal New Delhi yang lahir pada tahun 1930-an. Pada awalnya, Shanti bersikap normal. Kemudian saat berusia 4 tahun, ia melontarkan tuduhan kalau orang tua kandungnya bukanlah orang tua asli. Ia juga mengaku bernama Ludgi, bukan dari New Delhi. Berbagai informasi tentang dirinya detail ia sampaikan. Ajaibnya, orang tua Shanti menemukan orang bernama Ludgi Devi dari kota lain. Semua kisah Ludgi sama persis dengan apa yang diceritakan Shanti. Kemudian mereka percaya bahwa Shanti adalah reinkarnasi dari Ludgi. Dewa Krishna telah memberi kesempatan kedua untuk hidup lagi. Ibu-ibu itu paling akrab dengan acara hajatan. Mereka pasti paling banyak terlihat di setiap acara kawinan. Rupanya, ada saja ibu yang datang ke acara hajatan, niatnya bukan untuk berpesta, tetapi untuk mengincar uang hajatan. Kejadian tak terduga ini berlangsung di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku dengan santainya berpura-pura menjadi kerabat pengantin dan diam-diam masuk ke kamar dan menggasak uang hajatan senilai 2,5 juta rupiah. Acara kawinan pun jadi ricuh karena aksi pelaku kepergok tuan rumah hajatan. Tuan rumah akhirnya menyerahkan pelaku ke polisi untuk diproses secara hukum. Lepaskan dulu. Udah kira juga kalau ada orang. Pelaku kriminal itu tak harus dari kalangan miskin. Lihat saja perempuan pengendara mobil ini. Meski naik kendaraan roda 4, namun otak kriminalnya juga kuat. Tega-teganya dia menipu petugas SPBU dengan modus salah berikan uang kembalian. Coba perhatikan, pelaku membeli BBM senilai Rp50.000 dengan uang sebesar Rp100.000 kepada petugas. Pelaku kemudian mendapatkan uang kembalian sebesar Rp50.000 dari petugas.
Dengan cekatan, pelaku menyelipkan uang kembalian itu ke ketiaknya dan menggantinya dengan uang Rp10.000. Skenario jahat pun berlanjut. Pelaku meminta kekurangan kembalian kepada petugas SPBU yang tanpa sadar telah jadi korban penipuan. Bayangkan saja, kalau pelaku menyisir lokasi puluhan SPBU setiap harinya, berapa total uang yang berhasil dikumpulkan dari hasil menipu? Seorang ibu di Payakumbuh, Sumatera Barat, terbongkar kedoknya sebagai poluan gadungan. Ironisnya, suami pelaku bahkan tak sadar kalau istri yang sudah dinikahinya selama 1 tahun itu ternyata poluan gadungan. Kepada suaminya, pelaku kerap memamerkan foto berseragam polisi hasil editan dan mengaku berdinas di Polda Metro Jaya. Pelaku beraksi dengan menjerat banyak orang dengan iming-iming bisa meloloskannya jadi calon siswa Bintara Polri. Pelaku meminta uang kepada para korban sebesar Rp100 juta dengan alasan untuk pelicin. Suami pelaku baru tahu kalau istrinya ternyata poluan gadungan setelah pelaku ditangkap di Depok, Jawa Barat. Hewan kecil namun mematikan bagi manusia. Kebanyakan dari kita melihat ancaman berbahaya dilihat dari ukurannya. Jika sesuatu itu besar, maka pikiran kita pasti berbahaya ketika menyerang. Begitu juga dengan hewan yang besar ukurannya, pasti pikiran kita, hewan ini mematikan. Sebenarnya sah-sah saja kita berpikiran seperti itu. Namun, jangan sekalipun meremehkan hewan-hewan yang berukuran kecil, tidak berbahaya bagi manusia. Justru yang paling berbahaya dan mematikan datang dari hewan yang berukuran kecil. Top highlight, mencoba menelisik beberapa hewan yang berukuran kecil namun bisa membunuh manusia dewasa. Yang pertama adalah lalat sese. Lalat ini merupakan satu-satunya jenis lalat yang paling berbahaya di dunia. Ukurannya sangat kecil, hanya 8 mm. Namun, di balik tubuh kecilnya terdapat bahaya besar mengancam. Banyak ditemukan di benua Afrika, lalat sese sering meneror manusia dengan menyebarkan parasit yang dinamakan trypanosomiasis. Parasit ini menyebabkan manusia menjadi sulit tidur di malam hari, namun mengalami rasa kantuk yang luar biasa di siang hari. Dan puncaknya adalah manusia bisa mengalami pembengkakan kelenjar getah bening. Jika tidak dirawat secara serius, manusia bisa meninggal dunia. Ciri-ciri lalat sese adalah gaya terbang diam di tempat yang sama dalam waktu yang lama. Jika Anda melihat lalat seperti ini, lebih baik langsung menghindar. Selanjutnya, hewan yang bernama Lonomia caterpillar. Hewan ini merupakan salah satu jenis ulat bulu. Namun jenis yang ini bisa membuat Anda menyesal seumur hidup jika menyentuhnya. Itu pun jika Anda ada waktu untuk menyesal. Meski terlihat kecil dan lucu sekaligus cantik bentuknya, sekali menyentuh ulat ini, Anda akan mengalami pendarahan otak dan juga pembekuan darah di pembuluh darah dengan gejala awal sakit kepala yang hebat, demam tinggi sampai gagal ginjal. Masih penasaran ingin menyentuhnya? Jika Anda terkena gigitan gurita imut ini, maka Anda akan mengalami kelumpuhan yang diakhiri sesak nafas yang hebat hingga kematian akibat gagal jantung. Setiap negara tak henti membangun infrastruktur negaranya. Jalan, bendungan, hingga sejumlah bangunan lain jadi bukti eksistensi dan evolusi manusia yang terus berkembang. Proyek besar-besaran menyedot tenaga manusia yang juga tak main-main. Sayangnya, beberapa mega proyek tak jarang membawa petaka bagi para pekerjanya. Death Railway atau rel kereta maut di Burma. Ini merupakan proyek pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Myanmar dan Thailand. Death Railway adalah saksi bisu kekejaman tentara Jepang pada para pekerja. Dengan panjang 420 km pada medan sulit, tak kurang dari 106.000 nyawa melayang dalam kerja paksa yang dimulai sejak tahun 1942 atau masa kependudukan Jepang di Myanmar. Korban tewas tak hanya buruh penduduk asli Myanmar, tapi juga para tahanan perang dari Amerika, Inggris, dan Belanda. Death Railway sendiri kini dijadikan objek wisata sejarah karena tragedi di baliknya.
The White Sea menghubungkan Laut Putih dan Danau Onega, merupakan jalur pintas untuk mempersingkat waktu pelayaran Laut Baltik. Meski dibangun dalam waktu singkat yaitu 2 tahun, pada 1931 hingga 1933, The White Sea atau yang dikenal dengan Kanal Laut Baltik juga menelan korban jiwa dari para pekerja. Setidaknya 100.000 pekerja tewas dalam pembangunan mega proyek ini. Para pekerja yang tewas dalam proyek ini bukan saja karena kecelakaan, tetapi juga karena aksi kekerasan atau penyiksaan, serta kekurangan nutrisi hingga menimbulkan berbagai penyakit. Menelan banyak korban dalam waktu singkat, mega proyek ini sempat mencuri perhatian dunia. Ryugyong Hotel di Korea Utara. Struktur megah bangunan ini mendapat julukan Hotel of Doom atau Hotel Malapetaka. Bukan tanpa alasan, pasalnya membangun hotel berbentuk piramida megah setinggi 105 lantai ini telah menelan korban jiwa. Hotel dibangun selama 26 tahun dengan kepemimpinan yang diktator pada para pekerja. Hotel ini semula direncanakan akan jadi menara tertinggi di dunia, namun karena pembangunan yang lama membuat mega proyek ini keburu kesusul oleh pembangunan menara tertinggi di negara lain. Setelah selesai pembangunan pada 2013, hotel ini baru dibuka, tapi sepi pengunjung. Jalan Raya Karakoram dikenal dengan sebutan Jalan Tol Persahabatan yang menghubungkan antara China dan Pakistan. Jalan ini dibangun di ketinggian 4.693 meter dan melintas 3 pegunungan besar. Suksesnya mega proyek ini tak luput juga dari kisah tragis para pekerja. Konon pembangunan yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1979 diperkirakan 1.300 pekerja tewas. Diduga mereka tewas akibat tak tahan dengan kondisi medan yang ekstrim di Gunung Karakoram dengan ketinggian 400 meter. Di mata Anda, desa di Indonesia itu identik dengan miskin dan terbelakang. Itu karena Anda belum datang ke desa-desa kaya ini. Coba Anda kunjungi desa Bendar di Pati, Jawa Tengah ini. Bendar adalah sebuah desa nelayan dan gambaran desa nelayan yang kumuh sangat kontras dengan penampakan desa Bendar yang bersih dan mewah. Rumah-rumah di desa Bendar rata-rata bertingkat dan tampilan yang modern. Hebatnya, rata-rata penduduk desa Bendar berprofesi sebagai pengusaha kapal. Mereka mempekerjakan nelayan dari desa lain untuk mengoperasikan kapal-kapal mereka. Para nelayan itu datang ke desa Bendar untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik. Di tahun 80-an, desa Bendar sama seperti desa-desa nelayan lainnya yang terkesan kumuh dan berbau amis. Berkat kerja keras para warganya, desa nelayan ini sekarang isinya sultan semua. Luar biasa bukan? Desa anti miskin Sekapuk dulu dikenal langganan banjir dan dipandang sebelah mata. Sekarang jadi desa kaya raya. Desa di Gresik ini merubah dirinya secara radikal dari desa miskin jadi desa miliarder. Warga desa Sekapuk berhasil menyulap bekas galian tambang kapur menjadi tempat wisata bernama Setigi yang unik dan tak ada duanya. Mau tahu berapa pendapatan asli desa Sekapuk dari jualan wisata? Lebih dari 1 miliar rupiah setiap tahunnya. Dengan pendapatan asli desa yang meningkat, selain digunakan untuk pengembangan usaha, juga dikonversi ke kendaraan dinas aparat desanya. Bayangkan saja, mana ada kendaraan dinas kepala desa sekelas Toyota Alphard seperti kendaraan dinas KD Sekapuk. Warga desa, terutama kaum mudanya juga dilibatkan langsung dalam pengelolaan objek wisata desa Sekapuk. Semua warga desa terangkat kualitas hidupnya. Desa Ponggok Klaten, Jawa Tengah, layak disebut sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia. Desa Ponggok berhasil memaksimalkan potensi dan menyulap desa dari berpendapatan rendah menjadi desa kaya raya. Desa Ponggok berhasil mengeksplorasi seluruh kekuatan sumber daya alam dan potensi desa sehingga menjadi magnet wisata baru. Bayangkan saja, dari pendapatan desa sebesar 80 juta per tahun, kini naik puluhan kali lipat menjadi lebih dari 3 miliar per tahun. Pendapatan badan usaha milik desanya kini per tahunnya mencapai 14 miliar.
Penghasilan desa yang luar biasa besar, salah satunya disalurkan untuk kesejahteraan warga, termasuk jaminan kesehatan dan program Satu Rumah Satu Sarjana. Masih ada yang berani bilang desa itu pasti miskin dan terbelakang. Setiap generasi pasti memiliki trennya tersendiri, mulai dari makanan, pakaian, hingga gadget. Begitu juga dengan anak-anak yang tumbuh di tahun 90-an hingga 2000 awal. Generasi ini memiliki gadget menarik dan juga jajanan unik yang mungkin sudah sulit ditemukan saat ini. Pager dan Walkman. Tidak seperti saat ini, di mana semuanya sudah ada dalam satu genggaman. Anak muda tahun 90-an yang ingin mendengarkan musik kesukaannya, dimanapun dan kapanpun harus memiliki Walkman. Untuk menggunakan benda ini, hanya perlu memasukkan kaset lagu dan menyambungkan headphone atau earphone untuk mendengarkannya. Untuk mengirim pesan baik tulisan atau suara, tidak secanggih sekarang. Pada zaman 90-an, perlu menggunakan pager. Namun, walaupun memiliki fungsi layaknya chat atau pesan singkat, gadget ini memiliki batas durasi dan karakter. Pernah minum boba dan makan dessert box hits? Anak 90-an juga memiliki jajanan hits, coklat payung dan coklat koin. Tidak perlu ke mall atau supermarket, jajanan coklat ini banyak ditemukan di toko-toko kecil pada saat itu. Hanya dengan membayar 100-500 rupiah, anak 90-an bisa pulang dengan kantong yang penuh dengan coklat. Coklat ini menjadi tren jajanan anak 90-an karena memiliki bentuk yang sangat unik. Namun untuk saat ini, coklat koin dan coklat payung sudah sangat jarang ditemukan di toko-toko atau supermarket. Walau sulit ditemukan, ternyata masih ada yang menjual coklat ini. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, Anda bisa mencari snack ini di toko yang menjual jajanan jadul di kota Anda. Tren fashion akan selalu berubah setiap tahunnya. Namun bagi generasi 90-an, ada beberapa tren yang selalu lekat di ingatan dan memori. Kemeja flanel dan oversized t-shirt. Dua busana ini sangat sering digunakan anak 90-an, ke kampus, berkumpul bersama teman, atau sekedar pergi jalan-jalan. Tren fashion ini banyak digunakan karena memiliki tampilan yang sederhana dan sangat mudah ditemukan dimanapun, bahkan di kota-kota kecil. Tren fashion ini juga masih eksis hingga kini. Nama Indonesia di dunia internasional saat ini sudah tidak dipandang sebelah mata lagi. Kini selain Pulau Bali yang dikenal di luar negeri, para pekerja seni asal Indonesia sudah disegani dengan sudah banyaknya orang Indonesia yang bisa bermain film produksi internasional atau memenangkan penghargaan. Salah satu contoh yang dekat adalah aktor laga Joe Taslim menjadi pemeran utama di film Mortal Kombat. Memang Joe Taslim bukan kali ini saja mendapat peran penting di film Hollywood. Ada beberapa aktor asal Indonesia yang sudah mendapat kepercayaan main di film-film Hollywood, seperti Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan Aryo Bayu. Dan ternyata bukan hanya di bidang perfilman saja Indonesia sudah mendunia, perancang busana juga sudah mendunia. Salah satunya adalah Tex Saverio yang merancang busana Jennifer Lawrence untuk film The Hunger Games. Untuk itu, Top Highlight mencoba menelusuri beberapa orang Indonesia yang namanya sudah mendunia. Jika tadi kita bahas aktor yang sudah go internasional, sekarang kita lanjut musisi dunia yang namanya sudah mendunia. Yang pertama adalah grup band rock The Sigit. Memang namanya tidak familiar di telinga kita. Namun siapa sangka, grup band rock asal Bandung ini sudah mendunia. The Sigit arti singkatan dari The Super Insurgent Group in Temperamental Talent. Sudah mengadakan tur internasional pertamanya di Australia, kemudian berkembang tur ke Amerika Serikat. Pada tahun 2016,
The Sigit masuk nominasi di ajang penghargaan musik Cherry Rock Award Melbourne, Australia. Maka dari itu, nama The Sigit sudah terkenal di daratan Australia dan Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah Burger Kill. Band metal asal kota Bandung ini namanya mencuat ketika berhasil memenangkan penghargaan Metal Hammer Golden Gods Awards kategori Metal tahun 2013 di London, Inggris. Tidak tanggung-tanggung, Burger Kill mengalahkan band rock yang salah satu anggotanya mantan basis Metallica, Jason Newsted. Selanjutnya adalah Dira Sugandi. Nama Dira Sugandi sudah tidak asing lagi bagi pecinta musik jazz di seluruh dunia. Dira sudah sering berkolaborasi dengan musisi dunia seperti David Foster, Incognito, Keith Martin, dan penyanyi seriosa asal Italia Andrea Bocelli. Album-albumnya laku keras di Inggris dan Jepang. Kemudian ada nama Joy Alexander. Namanya sudah tidak asing lagi di Amerika Serikat, apalagi di Indonesia. Puncaknya, Joy mengharumkan nama Indonesia ketika pemuda yang kala itu masih berusia 12 tahun pada Grammy Awards 2016 mendapat 2 nominasi, yakni Best Jazz Instrumental dan solo album My Favorite Things dan The Improvised Jazz Solo untuk lagu Giant Step. Kemudian, Joy mendapat kesempatan tampil pada malam puncak Grammy Award 2016 di Staples Center, Los Angeles, California. Sungguh membanggakan. Tanpa gembar-gembor, Joy langsung membuktikannya dengan tampil di ajang sekelas Grammy Award. Mungkin Joy menjadi satu-satunya orang Indonesia yang bisa tampil di Grammy Award. Sebuah negara sangat dimungkinkan dianggap gila atau dikatakan congkak apabila mengatakan tidak mempunyai badan intelijen. Meskipun kekuatan militernya tidak sekuat negara adidaya, namun dengan adanya badan intelijen, sebuah negara mampu membentengi. Berkat analisa dan informasi yang akurat dari intelijen, mereka akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Eksistensi intelijen tak terbantahkan. Betapa pentingnya, bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat akan terlihat cupu tanpa bantuan dari CIA. Untuk itu, Top Highlight mencoba menelisik beberapa badan intelijen terbaik dunia selain CIA. Yang pertama adalah GRU, Rusia. Mungkin agen intelijen dari Rusia adalah KGB yang kita kenal selama ini. Namun bukan KGB, melainkan GRU, Badan Intelijen Rusia yang mumpuni. Memang namanya jarang terdengar, namun aksinya bisa dikatakan luar biasa. Pertama kali dibentuk pada tahun 1918, mereka telah melakukan 1000 aksi spionase. Selanjutnya, Badan Intelijen Inggris, MI6. Sekarang kita bahas Badan Intelijen Kondang asal Inggris. Badan ini biasa juga disebut SIS atau singkatan dari Secret Intelligence Service dan mereka merupakan ujung tombak kerajaan Inggris. Tanpa MI6 ini, kerajaan Inggris tidak akan tampak superior seperti saat ini. MI6 terbentuk setelah Perang Dunia Pertama yang awalnya ditugaskan sebagai antisipasi dari mata-mata Jerman juga Rusia. Salah satu prestasi MI6 adalah berhasil membawa Inggris menang dalam Perang Dunia Pertama. MI6 kerap disamakan dengan CIA karena suka mencampuri urusan negara lain dengan melancarkan berbagai trik sehingga negerinya lah yang mendapat untung dari situasi tersebut. Salah satu misi kontroversi mereka adalah penggulingan pemerintah Iran pada masa Mohammad Mossadegh. Penyebabnya adalah pemerintah Iran kala itu menasionalisasi tambang minyak yang pada saat itu kepemilikannya adalah Perdana Menteri Inggris. Selanjutnya, BND Jerman. Jika negara Jepang mempunyai alat pendeteksi dini akan bencana, maka Jerman pun mempunyai hal yang serupa juga. Namun, untuk pertahanan negaranya, dengan mendirikan badan intelijen yang bertugas mengantisipasi sesuatu yang buruk, sehingga hal terburuk tidak terjadi di pemerintahan Jerman. BND berdiri di bawah Kanselir Jerman serta mempunyai otoritas yang luas. Badan ini dikabarkan telah menyebarkan agen-agen terbaiknya ke 100 negara dengan bekerja tanpa mengenal lelah. BND tanpa memandang bulu pada negara yang dimata-matai. Bahkan, BND pernah mengawasi FBI dengan tujuan tertentu. Kemudian lanjut ke Pakistan.
Badan Intelijen Pakistan adalah ISI atau Inter-Service Intelligence, merupakan badan intelijen terbesar di Pakistan dan paling memiliki pengaruh di pemerintahan. Dibentuk dari tahun 1948 dan sudah banyak melakukan misi penting. Salah satu kejadian dunia terbesar yang melibatkan nama ISI adalah dalam membantu mujahidin Afghanistan dalam konfrontasi mereka melawan Uni Soviet. Organisasi ini harus diperhitungkan, bahkan agen sekelas Mossad dan CIA patut waspada. Hal-hal misterius otomatis menyangkut dengan hal mistis, dan ternyata hal tersebut tidak mengenal tempat suci atau kota suci, dan kita tak lepas atau hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Berikut ini top highlight membeberkan beberapa tempat angker di Jazirah Arab. Yang pertama, kejadian terdengarnya suara teriakan dari dalam saluran air di bawah kota Arab Saudi. Belum diketahui di kota mana persisnya. Menurut saksi mata, suara tersebut seperti suara raungan iblis. Berikut video detik-detik terdengarnya suara raungan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Suara tersebut sangat jelas terdengar dari bawah saluran air, suara yang seperti teriakan kesakitan. Tempat angker dan mistis lainnya di negara Jazirah Arab adalah Jalan Al-Daid di Uni Emirat Arab. Pada tahun 2016 ada orang India yang bernama Namit Vyas yang pada waktu itu sedang jalan-jalan dengan keluarganya buat outing di Sharjah. Ketika itu Namit berhenti di pinggir jalan untuk berfoto dengan kamera Nikon DSR-300 agar kualitas gambarnya bagus. Pada saat melihat hasil foto istri dan anaknya, terlihat di samping istri dan anaknya ada seseorang berdiri sambil angkat tangan. Kejadian ini sempat viral, bahkan ahli fotografer pun dibuat penasaran penampakan di kamera Namit, dan hasilnya foto ini memang asli tanpa diedit. Memang jalan itu sering terjadi kecelakaan, maka dari itu warga setempat berasumsi jika bayangan yang tertangkap kamera itu adalah salah satu arwah korban kecelakaan itu. Selanjutnya, kita ke kota hantu Al-Jazirah Al-Hamra, atau artinya Pulau Merah. Pada zaman dahulu ada 3 suku Arab yang tinggal di kota ini. Akan tetapi pada tahun 1968, seluruh penduduk di kota ini pindah ke kota lain yang salah satunya pindah ke Abu Dhabi. Alasannya semua penduduk pindah dari kota tersebut karena selalu diganggu jin setiap malam. Entah benar atau tidak, yang jelas saat ini kota Al-Jazirah Al-Hamra menjadi kota mati yang seram. Kota yang tadinya berpenduduk 2.500 orang pindah begitu saja, yang membuat kota ini menjadi kosong melompong. Peristiwa non-artificial atau fenomena alam acap kali terjadi karena campur tangan manusia. Kecanggihan teknologi kadang memicu fenomena alam yang justru membahayakan, bahkan pencabut nyawa. Fenomena Brainecle ini banyak memiliki julukan antara lain jari dingin kematian atau sering disebut tornado es bawah tanah. Ini merupakan pembentukan es laut ketika air garam yang dingin terjadi di dalam laut. Selama musim dingin, suhu di atas laut minus 20 derajat Celcius, sedangkan suhu air laut hanya minus 1,9 derajat Celcius. Garam dalam es ini akan terkontaminasi dan ditekan ke dalam saluran air garam. Sifat dingin dan asin inilah yang membuatnya padat. Bagi para penyelam, tentu ini sangatlah berbahaya.
Hujan es mungkin tak lagi fenomena yang aneh, tapi bagaimana jika es dalam ukuran besar? Salah satu proses pembentukannya adalah melalui kondensasi uap air yang dingin di atmosfer pada lapisan di atas freezing level. Fenomena ini terjadi di negara subtropis atau pada saat musim peralihan. Salah satu daerah yang sering terjadi adalah di sepanjang pegunungan India Utara. Bahkan dilaporkan karena ukurannya yang besar, ini tentu membahayakan hingga menyebabkan kematian, seperti yang terjadi pada tahun 1888. Naiknya air laut ke langit yang biasa disebut water sports mungkin salah satu fenomena langka yang menakjubkan. Air laut terlihat menjulang ke atas dalam satu pusaran corong yang terlihat seperti menembus langit. Water sports atau umumnya didefinisikan sebagai tornado di atas air ini merupakan angin puting beliung menjulang dan terhubung ke awan cumuliform. Jika terjadi dengan kecepatan yang tinggi, fenomena ini tentu berbahaya karena bisa menyapu siapapun yang dilewatinya. Di Venezuela terdapat fenomena alam yang sangat aneh dan telah lama ada. Petir muncul bersahutan setiap saat tanpa ada sebab, bahkan akan cerah dalam sesaat. Begitu tingginya frekuensi petir menyambar sehingga keadaan itu dianggap sebagai badai petir terlama di dunia. Setidaknya, fenomena ini telah terjadi 1 juta kali setiap tahunnya. Namun, fenomena ini pernah berhenti total yang justru menimbulkan kekhawatiran. Belakangan diketahui kekeringan menjadi salah satu penyebab hingga membuat pembusukan di rawa berkurang dan The Lightning of Catatumbo tak lagi muncul. Popularitas bisa jadi langkah awal seseorang menjadi kaya raya dan bahagia. Sayangnya hal ini tak jadi jaminan nasib seseorang. Buktinya, sejumlah kisah tragis di balik kesuksesan artis cilik berikut ini justru bikin miris. Nama Jackie Coogan mungkin terdengar asing, tapi ia salah satu artis cilik yang populer di era 1920-an. Namanya mulai populer sejak mendapat peran dalam film klasik Charlie Chaplin berjudul The Kid tahun 1921. Sang ayah yang merupakan manajer Coogan mengaku mendapat keuntungan dari sang anak mencapai $1 juta Amerika. Dan itu belum termasuk bonus ekstra di pertengahan tahun. Masalah kemudian timbul saat artis cilik ini beranjak dewasa, di mana seluruh hasil kerja kerasnya berada di bawah kekuasaan sang ayah. Di tengah konflik yang mulai terjadi, sang ayah meninggal dan seluruh kekayaan milik Coogan pun jatuh ke tangan ibunya. Tak seperti yang diharapkan, ibu Coogan justru mengambil harta dan mengusir anak semata wayangnya itu. Perselisihan hingga perebutan harta antara ibu anak ini berlanjut hingga ke pengadilan. Hasilnya, semua yang diperjuangkan sia-sia karena seluruh harta miliknya telah habis untuk hidup berfoya-foya ibunya sendiri. Anissa Jones adalah artis cilik era 1960-an. Drama yang ia bintangi selalu menduduki peringkat tertinggi hingga Anissa menjadi salah satu artis cilik termahal pada masanya. Di balik pundi-pundi yang ia kumpulkan, Anissa ternyata satu dari anak yang dieksploitasi oleh kedua orang tuanya. Beranjak dewasa, ia memilih mengelola keuangannya sendiri tanpa campur tangan orang tuanya. Ini adalah wujud perlawanan Anissa setelah mengalami eksploitasi masa kecil. Sayang, dengan uang yang ia miliki, Anissa justru terjerumus dalam hidup foya-foya dan alkohol. Puncak dari kekacauannya saat ia ditemukan meninggal akibat overdosis obat-obatan. Karl Alfalfa Switzer mencapai puncak popularitas saat usianya masih sangat belia. Dia dianggap aktor cilik yang lucu dan sangat berbakat. Sayangnya, masa kejayaan dunia perfilman berhenti menyusul pecahnya Perang Dunia Kedua. Bisa ditebak jika pendapatan Karl terhenti karena tak ada lagi film yang ia bintangi. Ketika itu ia mulai beranjak dewasa. Namun kehidupan semakin jatuh ketika ia harus menjadi peternak, tapi hidup bergantung pada istrinya. Kesulitan finansial dan Karl yang mulai kecanduan alkohol membuat ia ditinggalkan istrinya. Kemalangan tak berhenti sampai di sini. Karl ingin memulai usahanya dan meminta uang miliknya yang dipinjam oleh rekannya. Karl justru menemui ajalnya. Ia tewas oleh tembakan dari rekannya setelah pertikaian.
Apa yang dialami Judith Barsi tak kalah tragis dari artis cilik lainnya. Ia populer dengan penghasilan mencapai $100.000 Amerika. Kesuksesan Judith ini ternyata membuat cemburu ayahnya sendiri, Joseph Barsi. Kekerasan mulai dialami Judith baik secara lisan maupun fisik. Konflik kedua orang tua Judith kian membuat Judith kecil memilukan. Pada 27 Juli 1988, kemarahan Joseph berujung pada aksi pembunuhan pada Judith dan ibunya Maria. Sadar anak dan istrinya tewas, Joseph yang khawatir memilih bunuh diri di depan jasad anak dan istrinya itu.